Saya mau lihat hati yang bersuka cita di tahun yang baru ini. Boleh angkat tangannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kita udah masuk di hari keempat di tahun 2026. Kita patut mengucap syukur biar ada harapan dan kekuatan baru dari Tuhan. Tahun yang ini kita tinggalkan masa lalu, kita berserah semuanya dalam tangan Tuhan tahun baru ini. Amin. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya undang Pak Hari untuk pimpin kita. Oh, Bu, bukan. Maaf Pak. Mari kita berdoa. Mari kita semua dengan kasih Kristus untuk berdoa kepada Tuhan, bersyukur kita mengawali tahun ini dengan kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan baik dan sangat baik bagi kami. Karena kami tahu ketika kami menginjak tahun 2026 ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari bulan ke bulan sampai bulan Januari 2026 ini. Penyertaan-Mu sempurna selalu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami kadang keadaan lemah, kadang keadaan kami saat Tuhan saat sakit atau saat kami bersedih, tetapi tangan Tuhan tetap menopang hidup kami. Sehingga kami bangkit hari ini dan tetap bersyukur dan tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi Tuhan ibadah pertama ini. Oh, semua tim praise worship, sosistem, alat penerang, jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Oh, percepatkan langkah mereka dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, bahkan orang-orang yang susah hiburkan, orang-orang miskin yang tidak punya berkat Tuhan, Engkau curahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub kepada mereka sehingga mereka bangkit dan eksis melayani Tuhan. Urapi kami hari ini, ambil alihlah Roh Kudus pelayan ini dari depan ke belakang, biar hadirat-Mu terjadi tempat ini, biarlah Tuhan tanda-tanda hidup terjadi tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Bergeraklah ke tempat ini. Haleluya, haleluya. Kita semua bisa katakan amin. Terima kasih Bu. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Karena kasih-Mu kami ada hari ini ya Bapa, karena pengorbanan-Mu di kayu salib kami ada hari ini ya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
Kalvari. Kami sungguh berharga di matamu Tuhan. Sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan Sama-sama kita katakan, berterima salibmu Tuhan. salibmu. Menanganku, pilurmu, kesembuhanku. Katakan lebih sungguh, salibmu Tuhan. Salibmu, kemenanganku. Kami jadi orang-orang yang menang. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, Terpujilah Engkau Tuhan, ditinggikan sebab Kau yang di layak atas ditinggikan. pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. kasih. Mari sembah dia lebih sungguh. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Kau dahsyat Tuhan. We give you glory, Jesus. We give you praise. Give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Singing again. Oh, We we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you glory. The glory. We worship Because you, you are, our because you Lord. are my Lord. You You are worthy to be praised. We give you we worship you. Singing Lord. you are You worthy. are worthy to be praised. Oh, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to You are be worthy praised. to be praised. You are worthy to Sing it again. be praised. You are worthy to be praised. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami menang karena Engkau yang sudah mati bagi kami. Terima kasih, kami mau bersorak, memuji, memuliakan Engkau. Pakai tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan Amin. amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Boleh lihat kiri kanan. Kita kasih salam, kasih senyum yang terbaik. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sebab hari yang Tuhan kasih tiap hari buat kita adalah hari yang terbaik. Amin. Enggak ada hari yang buruk buat orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Ada amin. Enggak ada hari sial, enggak ada hari buruk. Semua Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Sama-sama kita katakan. Rancangan yang terindah. Yes. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin.
tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujian kami takkan terhenti pujianku Tuhan. takkan terhentikan. Rohmu Rohmu yang memberi penghiburan. penghiburan. Akan kami pikul, akan ku Pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. bukan imanku. Mari sama-sama katakan, ku Ku mau. mau tetap Mari tepuk tangan bersyukur, dia Tuhan Yesus. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini Hari yang terbaik. yes. Kami bersyukur Tuhan. Di tanganmu Amin. kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja Yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan sama-sama yo. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuat, teguhkan imanku. sama-sama katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, takmu terjadi. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari katakan hari yang tetap bersyukur. Sama-sama tepuk tangan. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Lebih dahsyat lagi. Hari ini, hari yang Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab hari ini. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yes. Amin. Ya. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Masih kuat berdiri? Amin. Lebih dahsyat lagi. Amin. Mari kita katakan bangkitlah. Dan perkatakan berkat. Amin. Yes. Amin. Biar tahun ini berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita harus bangkit. Amin. Na, na, Yes. Na 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 na. Oh, katakan bangkitan semua. Bangkitan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Dengan pasti, dengan iman.
Rasakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Iman kami berkata, Engkau hebat Tuhan. Aku hebat, Yesusku berkata, kami kuat melangkah bersamamu. buat melangkah bersama Dia. Amin. Ku memuji, kami bersorak, Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Yes. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. ku menang. Na 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 na. Katakan sekali lagi na na na. Na 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 na. Na 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 na. Yes Lord, kami mau bangkit Tuhan. Mari sama-sama katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang kau beri, atas hidup yang diberikannya. Dengan iman kami nyatakan, dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya. Katakan sekali lagi, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Iman kami berkata, Imanku berkata, Kau hebat Tuhan. Tuhanku Oh, hebat, Yesusmu berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Kami mau memuji, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. ku bernyanyi. Ku bersorak, Haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. ku memuji, Kami memuji, kami bersorak Tuhan, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Na 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 na. na na na, na na na, na na na, oh, Na na na, 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 oh, haleluya. haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya mau mengajak saudara yang terkasih dalam Tuhan, boleh taruh dada, boleh taruh tangan kita, tangan kanan kita di dada. Kita mau katakan sama-sama, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di tahun 2025. Karena penyertaan-Mu yang sempurna, Penyertaan-Mu yang sempurna, kami ada hari ini. kami ada hari Dan kami dan kami
percaya percaya di tahun ini di tahun ini mujizat terjadi mujizat terjadi. dalam hidup kami. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang percaya bahwa tahun ini akan penuh mujizat di hidup kita semua. Haleluya. Karena Yesus yang beserta dengan kita. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Tuntun kami ya Bapa. Yes, Lord. Yes. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami perkatakan dengan iman. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami enggak mau jalan sendiri. Ku Tuhan. perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami. pimpin langkahku setiap waktu, Kami butuh Engkau Tuhan. berjalan dalam Dalam Roh-Mu. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Kau sertaku, Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. tak Yes Lord. berjalan. Amin. Kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan. setiap waktu, Jalan dalam berjalan dalam Roh-Mu. terima kasih. Katakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Katakan Tuhan Kemuliaan-Mu dan berjalanlah katakan lebih sungguh. Pimpin langkahku pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Katakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan lebih sungguh lagi. Pimpin langkah kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam nada
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Yes Lord. Dan berjalanlah dan katakan lebih sungguh dengan iman. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Katakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dan pimpinlah aku. Berjalan dalam Roh-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu, Katakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk doa firman Tuhan, saya panggilkan dengan kasih Bapak Sali, boleh maju. Haleluya, yes. Ya Allah, haleluya, Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, Iya, Engkau Allah tetap Allah yang terbaik bagi kami Tuhan. amin. Kami tetap bersyukur di hari yang keempat di tahun ini Tuhan. Iya, Yesus. Sebab Engkau Allah yang sudah menyertai kami. Amin. Bahkan berkat-berkat-Mu telah Engkau curahkan bagi setiap aspek kehidupan kami. Amin. Kesehatan Tuhan berikan bagi kami. Bahkan sukacita biar melimpah di aspek kehidupan Amin. kami Tuhan. Pujian, hormat, syukur sudah kami naikkan di hari ini Tuhan. Biar semua itu berbau harum di atas tata-Mu yang kudus Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Kami akan menerima firman-Mu yang disampaikan Bapak Gembala kami. Biar firman itu menjadi kekuatan dan rem dalam aspek kehidupan kami. Dan kami dituntun oleh firman itu berjalan bersama dengan Amin. Engkau. Sehingga kami bisa menikmati kebaikan kemurahan daripada-Mu Tuhan. Bahkan hati kami melimpah damai sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Nya. Amin. Biarlah hari ini firman itu tertanam di hati kami. Sehingga kami menjadi buah-buah yang luar biasa Amin. bagi setiap orang Tuhan. Dalam nama Terima kasih Bapak. Kami akan sambut firman Bapa di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Iya. Saudaraku sekalian, dari depan ini saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Iya. Oke, sekali lagi kami mohon dimaafkan di tahun yang baru ini ya. Tahun yang lama banyak kelemahan, banyak kesalahan mungkin dalam pembicaraan, dalam mungkin keputusan-keputusan, mungkin ada hal-hal yang kami perbuat yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kerendahan hati kami minta maaf dan mohon dimaafkan agar perjalanan kita ke depan berjalan dengan lancar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk terus belajar dalam firman Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kita setahun ini dan ke depannya, tanpa firman, tanpa tuntunan Tuhan, maka kita akan mengalami kesia-siaan. Perjalanan kita bisa terhenti dalam satu ketika karena tidak ada tuntunan Bapak Ibu.
Ya, jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dan selanjutnya tetaplah maju, tetap semangat dan jangan sampai kita lemah di dalam tuntunan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat satu kisah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana bangsa Israel berjalan untuk menghadapi perjalanan mereka yang memang sebenarnya Tuhan yang merencanakannya, tetapi yang melakukannya adalah bangsa Israel sendiri. Tetapi pada saat itu tuntunan daripada Musa kepada bangsa itu belum cukup bagi bangsa itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang namanya tabut perjanjian. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana Allah bertahta dalam perjalanan mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak bisa berjalan kalau tabut itu tidak bergerak. Kalau tabut itu bergerak, mereka berjalan mengikuti tabut itu. Kalau tabut itu berhenti, maka mereka juga akan berhenti. Dan perjalanan mereka selama mereka ikuti tabut perjanjian itu, tanda kehadiran Tuhan itu, maka perjalanan mereka aman Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari panas terik, Tuhan berikan tiang awan. Bahkan di kegelapan yang begitu luar biasa, mereka Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Mereka diberikan tiang api. Bapak Ibu, bahkan ada orang yang tidak nurut pada saat itu, sementara tabut belum berjalan, belum bergerak, mereka sudah bergerak, semuanya mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ada orang yang tidak mau bergerak, padahal tabut itu sudah bergerak, mereka tidak mau bergerak. Akhirnya apa? Mereka habis dimakan oleh musuh mereka. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita katakan dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak suruh, jangan. Tapi kalau Tuhan suruh, lakukan. Sekalipun berat jalannya, sulit tantangannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki apa yang kurang di tahun 2025. Amin. Tentunya banyak kekurangan-kekurangan kita di 2025. Tuhan bilang bergerak, kita tidak bergerak. Tuhan bilang stop dulu, kita terus berjalan. Mungkin ada seperti yang kita lakukan di 2025. Jadi kita bersyukur dibuat pergantian tahun agar mengakhiri tahun dan mengawali tahun, kita di sana diingatkan semuanya, disadarkan semuanya, bahkan dibukakan setiap kelemahan-kelemahan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati untuk revival. Katakan revival. Amin. Haleluya. Saudaraku sekalian, apa arti revival? Nanti kita akan bahas selanjutnya, namun kita buka dulu di Mazmur 51. Saya tidak buat di situ Bapak Ibu karena memang tadi malam saya sudah berjuang ya sampai jam 2 pagi, karena kami sampai di sini dari Bandung itu sampai jam 1 kurang. Sampai jam 2 saya persiapkan ini, belum lagi persiapan buat saat teduh. Pas lagi saat teduh firman Tuhan, kuota saya habis. Karena wifi kita lagi error saudaraku sekalian. Nyambung tapi internetnya nggak ada. Nah, nanti kita akan laporkan ke yang berwajib ya biar dirapikan. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kita baca dulu ya. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di handphonenya dibuka, Mazmur 51 ayat yang ke 11 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-11, 2, 2, 3 ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuslah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14 lanjut, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Katakan amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bedah apa yang kita baca ini agar kita bisa mengerti secara mendetail atau secara baik apa yang dimaksudkan oleh pemazmur untuk menuliskan ini. Namun satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dulu kira-kira revival itu apa Bapak Ibu ya. Persiapan hati untuk revival. Revival itu saya lihat di bahasa Indonesia dikatakan itu adalah pemulihan, pembaharuan, atau menghidupkan kembali kehidupan spiritual yang telah padam atau menyusut. Wow. Membawa orang percaya kembali kepada kasih dan semangat mula-mula mereka kepada Tuhan. Haleluya. Itu kira-kira revival Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ke depan ini kita mempersiapkan hati yang benar-benar siap untuk perubahan-perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Memang ada kesempatan, ada celah memang untuk hati kita tidak siap. Bisa dipengaruhi situasi dan kondisi yang kita alami. Tetapi hari ini kita bangkit, kita keluar dari sana, kita keluar dari zona aman kita. Kita terus mengarahkan pandangan kita, fokus kita kepada apa yang saat ini kita kejar. Apa yang kita kejar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu hidup yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Rumah tangga yang lebih baik, ya kan? Pelayanan yang lebih baik. Bahkan kerohanian kita lebih baik. Apalagi Bapak Ibu, ekonomi tentunya yang lebih baik. Dan doa-doa kami selalu itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian agar semua yang baik-baik di tahun ini terjadi atas setiap kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Sehingga kita tidak dipandang sebelah mata lagi oleh orang lain. Tetapi mereka memandang kita dan mereka terheran-heran kagum atas karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak ini pekerjaannya seperti itu, tetapi dia diberkati. Singko ini bisnisnya seperti ini, tapi dia diberkati loh. Saya sering katakan bukan soal besarnya bisnis pekerjaan kita atau hal yang kita kerjakan, tetapi sejauh mana Tuhan kita libatkan di dalam apa yang kita kerjakan dan membuat apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Amin. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Kalau soal kerja keras, capek, itu Bapak Ibu Saudara sekalian semua juga merasakan itu. Tetapi bagaimana kita melihat dari sisi daripada Alkitab tentang kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saya percaya kita mempersiapkan hidup kita, khususnya hati kita untuk bangkit kembali, untuk semangat terjadi. Amin. Haleluya. Bahkan dikatakan semangat mula-mula. Siapa yang membakar api itu? Siapa yang mengobarkan itu? Katakan saya. Amin. Orang lain tidak akan bisa mengobarkan api dalam diri Bapak Ibu. Saya hanya memberikan satu support, tetapi justru Bapak Ibu sendirilah yang bertindak, yang berperan penuh untuk mengobarkan api itu kembali. Haleluya, semangat itu kembali. Amin. Saya hanya memberikan support saja, berdoa Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu untuk membuka, tetapi yang bergerak adalah Bapak Ibu sendiri. Haleluya. Next, oke, lanjut ya, kita belajar ya. Selain karena Allah yang bekerja, respon kita juga penting untuk terjadinya kebangunan rohani dalam diri kita. Katakan amin. Haleluya. Allah bekerja. Kan kita berdoa sering begini, Tuhan tolong saya. Tuhan ambil alih semua. Tetapi kalau respon kita tidak ada, maka tidak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu. Haleluya. Artinya kita bekerja sama dengan Allah untuk sesuatu yang kita mohonkan, untuk sesuatu yang kita minta, untuk sesuatu yang kita harapkan. Kita harus bekerja sama dengan Allah. Sebab tanpa Allah menyertai kita, tanpa Allah menolong kita, maka kita akan sama tahun 2025, 2026 sampai seterusnya. Tetapi waktu tahun ini kita libatkan Tuhan, bahkan kita berikan waktu kepada Tuhan untuk berkarya dan kita bertindak dari apa yang dimaksudnya, maka saya percaya 2026 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu yang mengimani, katakan amin. Saya percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, bagaimana persiapan kita untuk mengalami kebangkitan, pemulihan, semangat yang berkobar-kobar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan yang pertama, hati yang diperbaharui. Katakan amin. Iya, hati yang diperbaharui itu penting. Daud memohon kepada Allah, jadikanlah hatiku tahir. Tahir itu berbicara tentang ada kesakitan di sana, ada luka di sana, ada sesuatu yang tidak sehat di sana. Itu makanya perlu ditahirkan. Mungkin 2025 hati kita sakit, terluka. Siapa yang bisa mengobati? Pak Gem hanya bisa, maafkan saya ya, saya salah 2025, tolong maafin. Hanya bisa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sendirilah yang menyembuhkan luka itu. Amin. Haleluya. Itu Bapak Ibu lebih terhormat daripada orang lain yang menyembuhkan luka itu. Kadang-kadang dalam hidup ini kita berpikir dan kita berharap orang lain minta maaf kepada kita, bahkan mengobati luka kita, kan begitu. Dan kita menunggu. Iya, kalau orang lain respon dengan apa yang kita pikirkan. Kalau tidak, selamanya kita sakit, selamanya kita terluka. Tetapi hari ini ambil keputusan, lukaku harus sembuh. Amin. Haleluya. Dengan cara apa? Hati kita perbaharui. Haleluya. Daud memohon, jadikanlah hatiku tahir. Jadi pemulihan itu, kebangkitan itu, semangat itu, menghadirkan cinta mula-mula itu dimulai dengan pembaharuan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perbarui hati kita. Kalau orang lain bisa melukai kita, kita juga bisa melukai orang lain. Tetapi kalau itu terus berputar-putar sampai zaman kapanpun kita tetap seperti itu. Tetapi kalau kita ambil satu keputusan hari ini, saya harus sembuh, saya harus bangkit, saya harus melakukan sesuatu yang baru di tahun ini. Haleluya. Amin. Iya. Kita melakukan bukan program gerejawi. Sekalipun kita tidak punya program yang seperti orang lakukan, kalau kita bekerja sama di tempat ini, ya, kita perbaharui hati kita, maka lebih daripada yang diprogramkan kita bisa lakukan. Amin. Bisa kita kerjakan. Karena program sehebat apapun, kalau hati tidak diperbaharui, maka apa yang terjadi? Gak bisa berjalan, gak bisa sepakat, gak bisa sehati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu, yaitu hati yang tahir, berarti hati yang bebas dari dosa tersembunyi. Katakan amin. Coba colek kiri kanan, adakah dosa tersembunyi? Kalau ada dosa tersembunyi Bapak Ibu, mari kita harus tahirkan semuanya. Amin. Ada kepahitan, ayo tahirkan. Jangan mulai sesuatu di tahun ini dengan dosa tersembunyi, dengan kepahitan, dengan motivasi yang tidak murni. Jangan mulai Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan. Gak bisa dapat apa-apa kita. Hidup kita akan sulit. Amin. Jadi kita harus bekerja sama dengan Allah. Harus selaras. Kita tiap pagi saat teduh minta Tuhan berkatilah, sembuhkan, pulihkan. Tetapi hati kita belum ditahirkan, masih ada dosa tersembunyi, masih ada kepahitan, ada motivasi yang tidak murni, maka itu sulit terjadi saudaraku sekalian. Ya, jadi revival tidak mungkin terjadi di hati yang menolak diperiksa oleh Roh Kudus. Saya melihat dalam Pemazmur, dia berani berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, katanya kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang berani bilang seperti itu?
hanya orang-orang yang bebas dari dosa tersembunyi, yang tidak ada kepahitan, dan yang tidak ada motivasi yang tidak murni. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu pesan di awal ini, renungkan dan akuilah dosa kita secara jujur di hadapan Tuhan. Karena ada begini, ada orang-orang yang biar dikatakan suci gitu ya, bagus, baik gitu, hebat. Dia mengakui di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan dia tidak mau jujur. Hari ini biarlah firman yang menegur dan membentuk kembali karakter kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Diberikan kita kesempatan untuk hidup hari ini. Untuk apa? Agar kita bisa mengakui seluruh dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti bentuk kita. Amin. Tuhan pasti bentuk kita sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, roh yang teguh, saudaraku sekalian. Daud berseru, dikatakan begini, perbaharuilah roh yang teguh di dalam batinku. Karena Daud tidak hanya ingin diampuni, tetapi dipulihkan dan diteguhkan. Amin. Haleluya. Soal mengampuni siapapun bisa. Tetapi Daud memiliki kerinduan, dia itu diampuni, dipulihkan dan diteguhkan. Ayo saudaraku sekalian. Ini berpengaruh kepada apa yang kita minta di tahun ini. Apa yang kau minta di tahun ini? Yang tidak punya rumah, berdoa, aku punya rumah tahun ini. Siapa yang bisa bicara beriman seperti itu? Belum ada yang bisa. Oh, udah ada yang punya iman. Yang udah ada rumah ya, enggak usah beriman lagi, udah punya rumah. Artinya begini, doa kami di sini Bapak Ibu selalu yang besar-besar. Doa kami selalu yang gede-gede. Katakan yang gede-gede. Kami doakan Bapak Ibu yang belum ada kendaraan motor, Tuhan berikan motor kepada dia. Benar Bapak Ibu. Malaikat catat semuanya. Motornya yang sudah prek, beli motor baru Tuhan. Kami doakan begitu. Yang masih ngontrak Bapak Ibu maaf, karena Bapak Ibu kan anak rohani kami. Kami rindu Bapak Ibu punya rumah, semua bagus-bagus, gede-gede. Tapi jangan jauh-jauh. Iya kan? Yang dekat-dekat kami doakan selalu. Apalagi Ibu Gembala itu, waduh kalau udah doa itu goyang semua ini, tiang-tiang ini goyang ya kan. Tuhan Yesus tolong berikan rumah Tuhan. Itu, sampai nangis-nangis. Dalam hati saya sudah saat teduh 1,5 jam. Kami dua pribadi gandengan tangan lama lagi. Aduh. Tetapi itulah Ibu Gembala kita ya. Saudaraku sekalian, bisnis berhasil semuanya. Yang karyawan diangkat menjadi direktur atau punya usaha sendiri, itu doa-doa kami di tempat ini, nggak ada yang lain. Itu tugas kami. Jadi malaikat catat semua. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bekerja sama dengan Tuhan lagi untuk itu semua, maka itu dipending. Tahun ini jangan ada yang dipending lagi. Amin. Katakan kiri kanan, tidak dipending lagi. Haleluya. Mungkin kita berpikir jalannya bagaimana, penghasilan saya sekian, bagaimana saya beli ini dan mempunyai ini. Jangan pikirkan itu. Tugas kita adalah selaraskan tujuanmu, harapanmu bersama dengan Tuhan. Mau bekerja sama. Tapi kalau kita tidak mau kerja sama dengan Tuhan, ya udah keinginan, hanya keinginan doang. Saudaraku sekalian, roh yang teguh berarti ketegasan untuk taat. Katakan amin. Ketegasan untuk taat. Kalau Bapak Ibu ada di lampu merah, ada enggak kesempatan melanggar? Ada. Karena ternyata banyak yang melanggar. Saya udah pernah saya dikelaksonin orang. Jadi seperti saya yang salah. Jadi saya bawa mobil, saya itu kan kalau yang begitu-begitu kan jantungnya udah nggak kuat lagi. Ya kan kalau dulu memang waktu bawa angkot, waduh, jangankan lampu merah. Ya, lampu hitam juga kita serobot kan. Nah, jadi udah berhenti di situ. Yang lain pada majukan. Jadi yang di belakang saya yang udah rapat nggak bisa kemana-mana, mau ngambil kiri nggak bisa. Diklaksoni, saya lihat begini, lampu merah kok diklaksonin. Saya buka kaca, saya lihat ke belakang, langsung diam. Seram juga di depan, gitu kali pikirannya.
Saya bilang, ini lampu loh. Saya bilang, maaf, begitu dia. Dikira saya mau marahin dia, enggak. Saya kasih tahu itu ada lampu, saya bilang. Jadi ada kesempatan menerobos, ada kesempatan untuk tidak taat. Tetapi kita harus belajar taat, amin. Wow, nggak apa-apa deh ke Tangerang Kota nggak pakai helm juga, nggak apa-apa lewat jalan tikus. Saudaraku, bukan soal itu, tapi soal ketaatan kita. Memang nggak apa-apa, nggak ditangkap, tapi coba kalau ada tiba-tiba terjadi ban nyelip lah atau jatuh lah, kan kepala kita kan bahaya. Jadi Pak Hari saya salut itu kalau datang ke sini ngantar jingga pakai helm, pakai jaket, iya kan? Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita tahun ini nggak ada lagi waktu lagi untuk kita bermain-main. Ayolah, naik motor pakai helm. Haleluya. Marcel saya omelin itu, udah hitam tambah gosong lagi nggak pakai helm ke Cengkareng, mentang-mentang bawa apa di sini, apa namanya itu, advokatnya itu ya kan, waduh, petenteng dalam hati. Orang yang ngerti hukum melanggar hukum, mau jadi apa dunia ini kan? Ya, jadi ke depannya penting ke gereja pakai helm aja. Iya, ke depan saya mau bikin tempat helm khusus di situ nanti. Jadi bawa helm masuk ke situ kotak-kotaknya semua. Aman helmnya, semahal apapun pasti aman. Bikin lokernya, bila penting pakai gembok di situ ya. Amin. Agar kita mulai dari yang kecil-kecil mulai taatlah. Dan tidak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu atau tekanan manusia. Haleluya, itu roh yang teguh. Gak terpengaruh dengan apapun. Jadi revival terjadi, kebangunan terjadi bagi umat yang memiliki keteguhan hati untuk hidup kudus dan punya disiplin rohani. Itu penting. Mari Bapak Ibu. Doa setiap pagi. Mau Bapak Ibu ikut live atau Bapak Ibu doa pribadi, enggak masalah. Yang penting doa setiap pagi. Pasti berbeda. Hatimu pasti dibukakan, hatimu lebih plong. Karena setiap hari kita punya kelemahan, punya kesalahan. Ayo setiap pagi kita murnikan hati kita. Jadi waktu kita memasuki hari yang baru, kita udah siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ambil langkah konkret menjauhi pencobaan yang berulang-ulang. Kadang kita di sini lemah. Kita lemah. Kenapa kita sulit dalam keseharian atau menjalani hari-hari kita? Karena kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Hari ini salah, besok enggak apa-apa salah. Tetapi jangan kesalahan yang kemarin menjadi kesalahan kita hari ini. Udah tahu lubang, kemarin kita terperosok ke dalamnya, besok kita lewat situ terperosok lagi. Ada yang pernah begitu? Halo, udah tahu begitu belum? Udah siapa yang pernah begitu? Halo? Ada yang pernah? Iya. Angkat tangan, bagus. Ke depan jangan lagi. Kalau udah tahu itu membuat kita menjadi sulit kehidupannya, jangan lakukan lagi yang seperti itu. Berubah, amin. Haleluya. Bangun kedisiplinan rohani. Doa, baca firman, ikut puasa. Bahkan ibadah kita yang terus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesaksian yang dideklarasikan. Wow. Kalau kita lihat ayat 13 berkata begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada deklarasi dari hidup kita yang membuat orang lain diberkati, yang membuat orang lain disadarkan daripada pelanggarannya. Jadi kesaksian kita penting Bapak Ibu. Di tahun ini ayo kita bersaksi kepada orang-orang lain. Yang belum mengenal Tuhan, kita perkatakan apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Bahkan yang suam-suam kuku, ayo engkau masuk di dalamnya. Mari saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan.
Saksikan kuasa Tuhan yang sanggup tolong kita. Katakan amin. Haleluya. Pembaharuan hati itu harus menghasilkan kesaksian hidup. Haleluya. Jadi harus ada kesaksian dari hidup kita yang membuat orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Daud berkata, ia akan mengajar orang-orang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Jadi tujuan kita sebenarnya bagaimana untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Itu tujuan hidup kita sebenarnya. Kalau kita bekerja, bisnis apa segala macam, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hanya bonus saja. Tadi saya waktu pagi memang agak kepala agak ini kali ya, mungkin perubahan cuaca ya. Biasa di tempat dingin, tiba-tiba masuk ke daerah panas lagi. Jadi saya pas buka, lihat itu kesaksian daripada seorang gubernur Maluku itu yang, siapa namanya itu? Ini dia itu ya. Kesaksian saya dengar, dia gubernur terkaya seluruh Indonesia. Kekayaannya, melebihi, luar biasa lah kekayaannya. Dia katakan, yang kaya itu bukan saya, suami saya. Tapi karena suami saya meninggal, jadi ke dialah dilimpahkan, kan seperti itu. Jadi waktu itu di daerah mereka itu memang rumah sakit tidak ada yang bagus. Dikatakan, kalau saya berpikir coba kalau ada rumah sakit di daerah kami satu aja yang bagus, pasti ya bagaimanapun juga pasti ada pertolongan lah. Oksigen ada, untuk pompa jantung ada, mungkin aman. Tetapi karena enggak ada, pas saya naik helikopter, saya juga sedang dalam keadaan lemas juga. Saya lihat suami saya udah dimasukin ke apa namanya itu, terpal itu yang di kantong jenazah. Karena memang ya namanya juga musibah kan, masuk. Saya lihat seperti itu. Berarti sekaya apapun berakhir seperti itu. Gak ada yang bisa dibawa. Makanya dia putuskan dalam dirinya, saya sudah selesai atas hidup saya bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang dia perkatakan dalam kesaksiannya. Itu diberkati, saya puji Tuhan. Pas saya buka itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Jadi ternyata tujuan hidup kita bukan untuk kaya. Kalau ada tujuannya untuk kaya, ya kita berdoa sama Tuhan, apakah ini tujuan yang benar? Walaupun semua pengen kaya, tetapi itu bukan tujuan yang utama sebenarnya. Tetapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, membawa orang datang kepada Tuhan, itu menjadi tujuan utama kita. Dan ternyata firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya semua ditambahkan. Makanya kita harus punya motivasi yang benar. Oleh karena itu revival bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi menghasilkan misi dengan bentuk keberanian memberitakan pertobatan dan keselamatan. Katakan amin. Jadi kita ke depan, ayo kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh menebar kasih Bapak Ibu. Sekalipun mungkin sedikit yang menghargai, sedikit yang memberikan tepuk tangan atau jempol, tidak jadi masalah. Karena ternyata Alkitab mencatat waktu kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di sorga malaikat Tuhan bersorak-sorai bagi kita. Amin. Haleluya. Itu penting saudaraku sekalian. Jadi hati yang dipulihkan akan selalu melahirkan mulut yang bersaksi. Makanya kita sendiri yang bergerak untuk memulihkan hati kita. Katakan amin. Ayo tahun ini, ayo kita awali dengan pemulihan atas diri kita sendiri. Gak bisa kita berkata, Tuhan pulihkanlah aku. Oke, Tuhan pulihkan. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk memulihkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah menghargai pemulihan itu. Kita akan gampang masuk lagi kepada hal-hal yang tidak baik. Karena kita berpikir nanti Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan benarkan kembali.
Oleh karena itu pesan saya di 2026 ini, layanilah orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Katakan amin. Jadikan hidupmu menjadi kesaksian dalam integritas, dalam kasih, dan juga dalam kerendahan hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena saudaraku sekalian, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan setiap dosa-dosa kita, bahkan kelemahan-kelemahan kita sudah dicabut, dan hari ini kita sudah ditahirkan, dan biarlah di tahun ini kita semua menjadi tahir. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya ajak petugas ataupun para pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan mengambil sikap untuk datang berdoa kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Oh haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, katakan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Lebih lagi katakan, karena salibmu, amin, ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, katakan sanggup, amin, untuk melakukan mujizatmu di hidup. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan, karena salibmu, karena salibmu, amin, haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk ada sampai hari ini dan melayani Engkau. Apa yang ada di hadapan kami, roti dan anggur biasa, berkatilah, kuduskan, sucikan, dan kami percaya ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sebentar kami nikmati. Biarlah waktu kami memakan dan meminumnya, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Apapun beban umat-Mu, apapun penyakit yang dialami oleh umat-Mu, oleh daris, oleh bil-bil, disembuhkan. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Jatuh di hidupku. Katakan lebih lagi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, amin, haleluya, mujizatmu di hidupku. Karena salibmu, Tuhan, karena salibmu, amin, ku hidup, karena salibmu, katakan ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, amin, katakan mujizat, oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu, katakan ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa,
hidupku. Semua kita bangkit berdiri. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menerima roti dan anggur? Oleh karena itu mari angkat tinggi-tinggi saudaraku. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus? Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari angkat tinggi-tinggi roti di tangan kananmu, anggur taruh sejajar dengan dada. Dengarkan firman Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikut saya berdoa, aku percaya tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku, agar tubuhku sehat, tubuhku kuat, dan aku sanggup mengerjakan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama makannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kananmu. Inilah firman Tuhan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikut saya berdoa, aku percaya darah Yesus tercurah bagiku, menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, menggantikan sel-sel yang rusak dalam tubuhku. Aku ditahirkan, aku disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan iblis dihancurkan, pekerjaan Tuhan terjadi atas hidupku. Mari kita sama-sama meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, amin. Mari kita angkat pujian. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kami bernyanyi hari ini Tuhan. Kami boleh berglori hari ini. Karena semua penyertaan-Mu yang luar biasa. Amin. Oh, kami angkat tangan kami, tanda kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Katakan haleluya. Lebih lagi haleluya. 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 Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya karya-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami akan terus memuji, menyembah Tuhan, bahkan lebih lagi melayani Tuhan. Dan ada kebangkitan dari hidup kami lewat perubahan-perubahan yang akan kami lakukan dimulai hari ini dan seterusnya. Waktu kami berubah, maka berkat kami berubah. Tuhan disenangkan lebih lagi. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini seperti
Biasa setiap awal bulan kita akan menabur benih Bapak Ibu. Kita akan memberikan apa yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang butuh amplop, Bapak Ibu boleh angkat tangan, nanti Aser boleh memberikannya. Sekali lagi tulis nama Bapak Ibu yang jelas biar kita bisa doakan. Bila penting ada pergumulanmu, catat di sana Bapak Ibu ya. Nanti kita akan doakan bersama-sama ya. Oleh karena itu saudaraku, ayo semua kita, karena saya tetap seperti biasa saya berkatakan, panen kita itu artinya kita menuai hasil itu berbeda-beda ya. Ada yang sekarang, ada yang besok, ada yang lusa. Tetapi kita belajar mendeklarasikan apa yang menjadi doa-doa kita. Haleluya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri semuanya. Kita nanti siang ya Bapak Ibu, mari yang pagi ini mungkin ayo semua kita bangkit berdiri yuk, semua kita bangkit yuk. Haleluya, karena ini adalah bentuk daripada iman apa yang kita kumandangkan ini ya. Oke, coba dibuka deklarasi persembahan kita. Iya, yang transfer juga semualah ya, penting kita sama-sama deklarasikan. Di mana fokus Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang butuh jodoh katakan jodoh yang terbaik, kuliah ayo kuliah yang terbaik, bisnis usaha, pekerjaan ataupun bonus-bonus kita akan amenkan ya semua. Oke, sudah? Oke, bisa? Udah ada. Oh, di belakang ya. Oke, kita ke hadap sini karena kita harus baca ya. Oke, kita sama-sama membaca ya Bapak Ibu. Yang di belakang boleh lihat layar belakang, yang di depan boleh lihat di depan. Deklarasi persembahan 223 ya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan di bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sudah mempersiapkan boleh bergantian maju ke depan. Haleluya. Iya, iya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan amin sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan? Pak Gembala boleh bangun, boleh bangkit berdiri. Boleh kita kasih sarang heo kita buat Pak Gembala. Kita bilang terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Gembala. Atas firman Tuhan Yesus memberkati. Diberkati terus pelayanan dan keluarga dan segala usaha dan pekerjaan Pak Gembala. Kini kita mau kasih persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan tempat ini. Saya undang Pak Hari untuk pimpin kita dalam doa. Pak Agus dan Pak Okcun. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita kembali lagi. Kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang bisa menjalankan firman-Mu ini
bagi keluarga kami dan juga bagi banyak orang Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya semua pujian yang kami sampaikan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, layakkan persembahan ini untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati juga anak-anak-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan. Pakai mereka lebih lagi dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, amin. Amin. Mari kita berikan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Yang menabur sujud benair mata, hati yang menuai dengan sorak-sorak Berjalan yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas yang menabur berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas yang pasti pulang membawa berkasnya. pasti pulang membawa berkas Berkasnya sekali lagi pasti pulang membawa berkas berkasnya. Terima kasih untuk setiap taburan yang Bapak Ibu sudah tabur tempat ini. Kalau saya boleh merespon dari firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya, hati yang diperbarui, roh yang diteguhkan, juga kesaksian yang dideklarasikan. Saat kita mengampuni orang, saat kita kesal sama orang, saat kita benci mungkin sama orang, tapi saat kita melepaskan pengampunan, berkat dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya katakan amin. Yes. Mungkin kita diberkati, sama seperti orang yang gak percaya Tuhan juga diberkati. Tapi saat kita melepaskan pengampunan buat orang yang kita benci, Tuhan lebih memberkati kita. Amin. Lebih dahsyat lagi, lebih maju lagi. Sesuai apa yang hambanya sampaikan. Terima kasih untuk setiap taburannya. Saya undang Pak Gembala untuk bikin pengumuman. Oke. Iya, puji Tuhan. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, mohon bersabar sebentar, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu minggu depan ibadah kita 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 10, saudaraku sekalian. Oleh karena itu untuk kersel kita di Kamis depan lagi ya, tanggal 18 kalau nggak salah ya. Cuman Kamis ini kebetulan Cio itu ulang tahun, jadi yang diundang ini saya sampaikan apa yang diamanatkan itu hanya kersel haleluya ya, kersel mereka. Jadi saya nggak tahu, mungkin ada pribadi-pribadi yang diundang, saya nggak tahu, tetapi apa yang disampaikan itu yang saya sampaikan hari ini ya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, tetap berdoa. Tahun 2026 ini kita harus mengalami terobosan dalam hidup kita ya. Jadi jam 7 malam ya kalau nggak salah ya, hari Kamis jam 7 malam ya. Oke, itu aja pengumuman kita. WL untuk minggu depan itu Bapak Arifin ya. Nanti latihan selesai ini, selesai ibadah kedua tentunya ya. Oke ya, nanti yang bertugas yang berikutnya nanti kita akan umumkan.
Ya, saya rasa itu aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tadi waktu lagi penyembahan di sana mau firman Tuhan, digerakkan Tuhan untuk kita menerima urapan daripada Tuhan ya. Karena kita memasuki 2026, kita harus urapan itu yang membawa kita. Jadi biar kita bisa sukses, berhasil, bahkan dipakai Tuhan lebih lagi melayani Tuhan. Ya, karena Januari itu adalah sesuatu yang spesial sebenarnya, atau awal bulan itu spesial. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin berpikir, wah sudah diurapi waktu akhir tahun. Nah, itu berbeda saudaraku sekalian. Karena itu kita diurapi biar penyertaan Tuhan luar biasa. Jadi semakin banyak diurapi, semakin kita cepat untuk mengalami pemulihan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, dan yang berulang tahun nanti selesai sekalian aja ya. Berulang tahun boleh di atas saja, yang boleh biar saya bisa bedakan ya. Yang berulang tahun boleh di atas, Bapak Ibu yang mau diurapi ada tetap di bawah sini ya. Oke, kita angkat satu pujian kepada semua, kita bangkit berdiri, kita haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ayo kita maju ke depan yang mau diurapi. Haleluya, yang suami istri boleh bergandengan tangan. Bapa dalam surga, nyatakan kuasa-Mu. Tahun ini kami masuk kepada tahun terobosan, tahun mujizat, tahun yang penuh dengan kemenangan. Oleh karena itu hari ini setiap umat-Mu mari urapi Bapa, sehingga dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka, dalam bisnis mereka, bahkan dalam pelayanan, diberkati Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah pengurapan yang luar biasa atas-Mu, membuat Engkau dipakai Tuhan lebih lagi, bahkan berhasil, beruntung dalam segala apa yang Kau kerjakan dan usahakan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang membawa keberhasilan, pengurapan yang membawa kesuksesan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan terus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan dipikirkan, Tuhan juga yang mengalami, Dia akan membawa lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi yang memakai Kau lebih lagi. Dalam segala hal, ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang 2025 Engkau tidak melihat doa-doamu terlaksana, tetapi 2026 lewat pengurapan daripada Allah Engkau akan melihat itu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berhasil dan beruntung setiap usaha, pekerjaan yang Kau lakukan. Tuhan berhasil dan beruntung, bahkan kehidupan-kehidupanmu. Di dalam setiap kehidupanmu ada Tuhan yang melakukan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang diurapi Tuhan, maka Tuhanlah menjadi kekuatannya. Tuhanlah yang menentukan keberhasilannya. Hari ini terima pengurapan ini, sebab pengurapan daripada Tuhan untuk membawa engkau naik. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih urapi juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, selalu sehat dan panjang umur. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Urapi juga di dalam kehidupannya, bukan ditinggikan, diagungkan, bahkan di usianya yang sekarang. Bertambah-tambah kasih Tuhan, bertambah-tambah kuasa Tuhan. Membawa engkau naik, tidak turun, membawa engkau berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Tapi semua ini dalam usianya yang sekarang, Tuhan tambah-tambah kasih Tuhan. Baik kesehatan, baik keluarga, bahkan dalam apa yang dikerjakan, diberkati Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah-tambah kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan ibadah kita yang luar biasa ini. Amin. Haleluya. Sembuhkan Tuhan.
sorga, terima kasih Tuhan. Kami akan bawa pulang berkat-Mu lewat firman, lewat pujian, bahkan lewat urapan-Mu. Kami akan melakukan segala aktivitas kami dengan kekuatan Allah. Dan Tuhan yang terus menyertai kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Dan membawa kami naik dan terus naik di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan, usahakan, bisniskan, ada Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan memperbesar. Tuhan akan memberkati, mempromosikan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang kau kerjakan, usahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Oleh karena itu terimalah berkat ini daripada Allah kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Mari sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh kasih salam satu dengan yang lain.